kelebihan Alu Todolo itu tidak ada nerakanya, hanya surga dengan sebutan dia. Nenek moyang orang Toraja. Nenek moyang orang Toraja itu Tuhan menciptakan dari sawan sibarung, bahan bakunya adalah bulan tasak, sola berlian mian-mian. Bulan tasak ini itu Tuhan turun ke bumi dari surga, mengayak atau mengembong bulan tasak di Sungai Maiting sebelah barat dari kota Rantepao. Dan dia membawa ke surga. Sampai di surga maka dituangkanlah batu di kuah bahasa Toraja na bolambarra tamasawan si barung na pamurro ipong matua na dadi itu manusia pertama berjenis kelamin perempuan. Dan waktu dia keluar dari sawan si barung maka langsung dia kasih nama Datu Lauku. Yang kedua, Tuhan lagi itu meniup sawan si barung, maka lahir manusia kedua dan dia kasih nama itu Datu Laitan Batu Tabangatua yang berjenis kelamin laki-laki. Datu Lauku kawin dengan Datu Laitan maka lahir Tabangatua. Pada waktu Tabangatua besar, sudah saatnya untuk menikah. Jadi kalau dunia sekarang mungkin umur 17 tahun, maka Tuhan itu berada pada saat itu bersama-sama dengan Datu Lauku dan Datu Laitan. Maka Datu Lauku dan Datu Laitan dia mengatakan sama Tuhan, sudah besar anak yang diberikan Tuhan kepada kami melalui perkawinan kami ini, tetapi belum ada pasangannya. Maka Tuhan itu dia menciptakan lagi dari sawan si barung, itu meniup sawan si barung dan lahir manusia lagi yang dia beri nama itu Bintu Entasak. Bintu Entasak kawin dengan Tanah Rangka, maka dia lahir lagi itu Kembong Pura. Kembong Pura besar sama juga dengan itu. Sampai orang yang ada di surga itu berjumlah 14 orang. 8 orang itu diciptakan dari sawan si barung, sedangkan 6 orang itu hasil perkawinan kedua belah pihak. Susi Poleto pada waktu itu malaikat mengatakan sama Tuhan, manusia sudah berkembang biak di surga. Baiklah Tuhan, kalau menurunkan manusia ke bumi supaya dia mendapat tempat tinggal di bumi bersama-sama dengan dewa. Karena dewa duluan menempati bumi ini. Kemudian manusia 14 orang jumlahnya itu turun melalui Erandilangi Panekka di Batara. Erandilangi itu ada di Endrekang. Dan Panekka di Batara itu ada di Gunung Sesian. Tapi pada waktu itu Erandilangi dan Panekka di Batara ini itu menjadi lalu lintas bagi manusia bumi menuju surga untuk menanyakan hal-hal yang belum diketahui. Dengan demikian Erandilangi itu ada di Endrekang dan Panekka di Batara ada di Sesian. Pada waktu itu Saratu Sambung Pio naik ke surga itu mencuri batu mantik atau tete kambulan. Jikalau sekarang itu mungkin namanya korek. Pada waktu itu surga itu gelap gulita. Kemudian Tuhan bangun dari tempat tidurnya, tapi dia katakan sama malaikat, kenapa surga ini masih gelap? Dia bilang, dari tadi kami mencari batu tetekan atau kore atau batu mantik, tapi sudah tiada. Baru Tuhan tanya sama malaikat, apakah ada orang dari bumi yang datang?
Dia bilang memang ada. Dia bilang siapa? Dia bilang itu Saratu Sambung Pio. Nah, tapi Tuhan jauh sebelumnya dia sudah tahu, hanya ingin mengklarifikasi kepada malaikat. Nah, Tuhan waktu itu marah, maka didoronglah dengan menggunakan kaki Eran Dilangi dan Sawan si Barung, Eran Dilangi dan Paneka di Batara itu maka jatuh. Nah, jadi Eran Dilangi ini itu batu cadas, maka dia patahnya itu mengarah ke utara. Nah, itu yang bagian dari Endrekang ini banyak batu cadas atau bahasa Toraja bilang batu laya. Kemudian juga batu laulung itu didorong juga dan patah. Maka ini dari sesian yang namanya Lindo tahu itu batu hitam semua. Makanya itu Eran Dilangi itu menandakan rumah Toraja itu longannya ke sebelah selatan. Kemudian Paneka di Batara itu longannya di sebelah utara. Itu menandakan tongkonan. Jadi nenek orang Toraja itu bukan berasal dari Yunan dan Tongkin. Tidak ada. Justru orang Batak mengatakan nenek moyang kami berasal dari langit, kemudian dari timur. Artinya turun dari langit, itu orang Toraja. Nah, yang berikutnya lagi, pada waktu itu Eran Dilangi ini dan Paneka di Batara itu dia menghadap ke utara ini Paneka di Batara, dan menghadap ke selatan itu ada di selatan itu yang namanya Eran Dilangi. Itu diwujudkan dalam bentuk tongkonan. Dan tongkonan pada masa silam itu adalah kerajaan orang Toraja. Tapi tongkonan itu belum berbentuk tongkonan yang ada sekarang ini, tapi dia namanya tongkonan Pandokodena. Mirip orang Batak punya tongkonan. Yaitu ujung tongkonan atau pucuk tongkonan itu dia runcing. Namanya Pandokodena. Tapi karena mengalami perkembangan modernisasi, maka orang Toraja bangun seperti yang ada sekarang ini. Nah, pada waktu itu berkembanglah manusia, maka Londo Dirura dia melahirkan 4 orang anak, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Kemudian dia mau menikahkan anaknya supaya dia punya harta benda dan kekuatan di dalam rumpun keluarga mereka itu selalu kuat, dan harta benda tidak kemana-mana dan orangnya juga tidak kemana-mana, maka dikawinkanlah. Tapi sebelum dikawinkan itu Londong Oridura dia bilang, kita tanya dulu sama Tuhan, bisakah orang bersaudara dikawinkan? Makanya itu dia cari yang namanya Mala. Dia bilang Mala itu adalah asistennya atau kaki tangannya itu Londong Dirura. Dia bilang, Mala, kau pergi tanya di Tuhan, apakah itu bisa dikawinkan? Terus Mala itu dia pulang membawa kabar bohong. Selama 3 hari pergi 3 malam, dia pulang baru dia bilang, oh bisa. Padahal tidak sampai ditanyakan ke Tuhan. Sampai ke situ, dikawinkanlah kedua anak daripada itu Londong Dirura. Tuhan itu mendengar tari-tarian dengan segala macam permainan adat dan budaya Toraja itu dilakukan. Tapi Tuhan tanya, kenapa ada kegiatan-kegiatan seperti itu? Dia bilang itu Londong Dirura mengawinkan anaknya. Kemudian ditanyalah siapa yang dikawinkan. Dia bilang itu dia anaknya bersaudara Tosiulu. Baru dia bilang, wah siapa yang suruh untuk itu? Nah itu tidak bisa. Baru dia bilang, katanya sudah ditanyakan oleh Mala.
Nah, ditanya Mala, mana Mala itu? Dipanggil lah. Dia bilang, kau bilang itu bisa. Ternyata kau menipu. Maka Tuhan marah, maka telan atau jatuhlah padang dirura. Itu yang menjadi kolam sekarang. Nah, itu jadi orang Toraja ini memang itu agamanya dulu Aluk Todolo. Kalau dalam agama undang-undang agama sekarang namanya dimasukkan pada tanggal 15 November tahun 1969 itu masuk di agama Hindu karena memang kesamaan dengan Hindu lebih besar. Jadi tanggal 15 November 1969 oleh Dirjen Agama Hindu. Pada waktu itu kalau kita berbicara agama itu agama asli Toraja sebagaimana yang dikatakan oleh Uskup Besar Makassar yaitu Mr. John Likwada. Dia bilang di dalam 100 Injil masuk Toraja, agama Aluk Todolo adalah agama asli Toraja. Kenapa orang Toraja dia meninggalkan agamanya, sedangkan agama Toraja ini dalam sebutan Alukta itu mendatangkan uang, bukan mengumpulkan uang dimakan orang lain, umbun tanete, tetapi agama Aluk Todolo itu mendatangkan uang untuk kita makan bersama melalui mengoyong, maapaisung dan lain-lain. Nah, yang kedua, orang Toraja itu dia kalau orang Toraja agamanya Aluk Todolo maka dia masuk di dalam tanah bulan. Kalau laki-laki, perempuan itu tanah basi. Kalau neneknya orang dari luar itu namanya tanah karurung. Kalau laki-laki tanah kuah-kuah. Kalau perempuan karena dia nenek moyangnya itu dari luar. Nah, tanpa saya sebutkan satu persatu. Orang yang datang dari luar itu namanya Tonteka Palanduan. Tonteka Palanduan. Nah, kemudian kelebihan Aluk Todolo itu tidak ada nerakanya, hanya surga dengan sebutan puya. Jadi orang yang 100% masuk surga itu kalau dia meninggal itu adalah orang Toraja yang beragama Aluk Todolo.